Oke, yuk kita sekarang akan mulai di materi apa yang diajarkan di materi basic. Ini saya mau bersihin. Di dalam materi basic yang diajarkan hanya satu pelajaran. Sebenarnya bukan hanya satu pelajaran ya. Banyak banget di situ, harus bisa menguasai pasang bulu mata dengan baik dan benar, mengaplikasikan foundation sampai rata, bagaimana menyeting powder supaya nggak kegeser-geser. Di sini nanti Aurel akan membantu menjawab. Apakah bisa setelah pertemuan basic dan pertemuan dengan Li Jing langsung bisa? Enggak. Setelah lulus dari Li Jing course, kita tidak menjamin kalian langsung pintar. Nah, disitulah di Li Jing course dalam 3 bulan setelah latihan free flow, bisa latihan di sini terus. Nah, waktu latihan di sini terus free flow itu apa sih tujuannya? Karena waktu kita latihan ada pendampingan coach, biasanya kita akan lebih hati-hati dan biasanya coach akan membimbing. Nah, waktu pertemuan yang free flow ini, maksudnya yang pertemuan tanpa pendampingan coach, tapi kalian bisa kesini setiap saat, setiap waktu. Di situ kalian akan latihan mandiri. Latihan mandiri itu benar-benar dari A sampai Z, tidak ada pendampingan coach sama sekali, tidak boleh bertanya sama sekali, harus mengusahakan maksimal dari diri kita sendiri. Nah, tujuannya apa? Di situ saat kalian sudah selesai make upin, di hasil akhir akan terlihat kalian punya kelebihan di mana, murid punya kekurangan di mana nanti kalau ada kelebihan di situ akan semakin diasah, di mana kekurangannya juga akan diperbaikin terus, akan dilatih terus setiap hari. Jadi untuk yang latihan di Li Jing course tidak diharapkan menjadi make upnya sama seperti Li Jing, tidak sama sekali. Karena saya percaya setiap tangan itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Dari ratusan murid yang sudah ada di Li Jing course itu setiap murid tidak ada yang sama hasilnya. Di situ talentnya apa? Talentnya ke bold makeup. Di situ saya akan menghajar ke bold makeup terus. Talentnya di mature skin. Di situ saya akan menghajar latihan untuk mature skin terus. Saya tidak akan memaksakan sudah bakat di bold makeup. Saya tidak akan pernah memaksakan untuk ke natural makeup. Kalau yang sudah bakat di natural makeup, saya tidak akan memaksakan untuk dia latihan di bold makeup. Seperti kayak sekolah, kalau pintar matematika hajar aja terus matematikanya. Jangan pintarnya matematika yang dihajar IPS percuma. Nggak akan ada rohnya make up. Karena sekali lagi make up itu harus punya roh. Rohnya itu di mana? Di saat kita latihan terus, kita sudah menemukan jati diri. Ini adalah kayak trailernya materinya basic course. Di sini saya langsung pakai primer. Basic course ini bisa untuk make up pesta, make up wisuda, untuk make up keluarga, make up bridesmaid. Nggak pakai skincare udah nggak apa-apa karena pakainya cuma sebentar. Hey. Di sini langsung pakai primer. Biasanya kalau murid baru itu kecenderungan kepingin make up cut crease, kepingin make up yang langsung banyak glitter, kecenderungan akan langsung kepingin bisa yang sulit-sulit. Di basic course-nya Li Jing course tidak akan pernah diajarkan permintaan murid, tidak akan pernah mengajarkan permintaan murid. Di sini saya akan mengajarkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 dulu. Di saat pertambah, ibaratnya kita kelas TK udah lulus, kita akan masuk ke kelas SD. Saat kelas SD sudah lulus, kita akan masuk ke kelas SMP. SMP sudah lulus, di situ akan ada kejuruan. Istilahnya seperti itu. Karena apa? Kita itu manusia yang terbatas. Jadi nggak akan bisa kita belajar langsung pinter. Nggak akan ada. Karena perfect, rapi itu dari latihan. Dan waktu kelas basic pun kita tidak akan pernah mengepus kalian langsung rapi, kalian langsung bagus, tidak akan pernah. Karena apa? Kerapian, detail itu dihasilkan dari
terus menerus, latihan yang terus menerus. Jadi kalau waktu latihan jelek nggak masalah, kan masih latihan, kan masih penanganan. Kecuali kalau sudah pertemuan ke-7, 8 itu memang kita akan nge-push supaya rapi. Karena apa, itu bukan saatnya main-main. Kalau masih pertemuan 1, 2, 3, 4 biasanya saya akan lebih rileks. Guru ini akan lebih rileks, guru basicnya akan lebih rileks. Karena mulai pertemuan ke-5 akan mulai dilepas pelan-pelan. Oke, di sini saya pakai 2 warna. Ini coba dulu saya warna ini, dia cocok nggak ya? Cocok. Pakai 1 warna aja. Aku lupa bahasain. Ini mulai foundation, jadi tadi cuma primer aja, terus foundation. Keras ya ini ya. Ini nih, kalau lupa bahasain keras. Aku bahasain dulu kali ya. Nggak apa-apa sih kalau nggak dibahasain, cuma lebih sulit. Kayaknya tambah lama ya. Mohon bersabar, saya lupa bahasain. Nih, udah. Ardin dipanggil tuh. Hai. Annyeong. Nih ya. Udah dibasahin, terus diserap sama anduk dulu, jangan tisu. Kalau sama tisu ya nggak apa-apa sih, cuma kayaknya habisnya terlalu banyak. Terus dicek lagi sama tisu. Nah, kalau sama tisunya udah nggak ada ininya, nggak ada airnya, nggak masalah. Cus, Aurel, cus main kesini ditunggu. Nah, ini anak nih, langsung ya. Nah, untuk pendaftaran selama bulan Desember, start yang mulai Desember, itu karena kita juga kayak banyak yang sponsor, kita juga mikirin kadang-kadang murid setelah lulus itu kan belum bisa langsung bekerja. Nah, ini untuk pendaftaran akan mendapatkan goodie bag dari Illegal senilai 2.500.000 sama dikasih lampu glam light dari Cathy Staff. Jadi lampu glam light ini sudah ada kacanya, sudah ada tripodnya, luar biasa banget. Jadi bisa langsung dipakai untuk berkarya. Biasanya pengalaman yang sering terjadi, murid-murid sebelum les itu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu kan. Tapi begitu pertemuan pertama dan kedua, mereka akhirnya kayak menyerah sendiri. Ternyata pasang bulu mata itu sulit. Ternyata bikin foundation itu sulit. Ternyata bikin eyeliner itu sulit. Ternyata bikin bulu mata nggak drop itu sulit. Di pertemuan pertama saya tidak akan mengajarkan untuk contouring, untuk guru basic tidak akan mengajarkan untuk contouring dalam. Jadi kayak concealer dalam nggak akan diajarkan, shading dalam nggak akan diajarkan, karena bener-bener
setiap murid itu ditekankan supaya basicnya itu kuat. Seperti kita bikin rumah, kalau fondasinya kuat, mau dihajar, mau bikin rumah minimalis, mau dibikin rumah klasik, mau dibikin rumah apapun, pasti bisa, pasti bagus. Dan banyak yang tanya, Ci, saya takut nih, soalnya kan kayak harus rapi, padahal aku belum bisa rapi. Untuk di leading course tidak akan dipush untuk rapi di pertemuan basic. Tidak akan pernah dipush, nggak rapi, nggak apa-apa, nggak detail, nggak apa-apa, masih pengenalan. Tapi setelah masuk dalam pertemuan wedding, di situ memang akan sedikit dipush supaya lebih detail, lebih rapi. Karena di situ nanti akan mulai dilihat setiap murid ini tujuannya kemana ya. Ada yang suka kayak makeup glamor, ada yang suka yang makeup natural, ada suka yang makeup bold, ada suka yang makeup itu nggak kelihatan, ada suka yang makeupnya cuma kayak colorless tapi sebenarnya medok. Tambah lagi 2 layer. Ini saya kasih 2 layer. Apa aura? Asisten online. Dia itu udah Miss Gojek. Nanti diajarin mixing foundation enggak, karena akan diajarkan cara pemakaian foundation yang tepat terlebih dahulu. Setelah tahu cara pemakaian foundation yang tepat, setelah tahu DNA masing-masing produk, di situ nggak akan pernah tanya lagi mixing lagi. Nah, tapi kalau Ci Li Jing pakai mixing nggak? Ada mixing. Tapi di situ nanti yang waktu pertemuan untuk kelas bersama saya yang untuk kelas glamour makeup. Mixingnya apa? Foundation cair sama foundation padat. Terus gimana caranya? Nanti akan diajarkan cara pencampuran, cara mixingnya. Untuk pemilihan bulu mata seperti apa nanti juga akan diajarkan. Bagaimana memilih bulu mata yang pas untuk jahit mata, bulu mata yang pas untuk obras. Dan setiap murid yang sudah lulus akan tetap ada fasilitas untuk free konsultasi selama mau konsul. Tapi tetap saya selalu anjurkan tetap keep in kontak ya. Dan setiap 3 bulan sekali akan diadakan pemotretan. Untuk pemotretan di leasing course juga akan menyiapkan beberapa vendor yang biasanya akan mengendorse kita, tapi untuk kayak biaya foto, memang untuk biaya foto model akan untuk biaya sendiri. Tapi jangan khawatir, yang pasti diskonnya udah banyak karena kita sudah ikut kelasnya. Ini tadi foundationnya udah 2 layer. Sekarang langsung bedak tabur. Tidak akan diajarkan untuk contouring dalam, karena memang masuk contouring dalam itu masuk dalam pertemuan di Li Jing bersama Ci Li Jingnya. Ini pakai sponsnya, waduh, apa ini ya? Pink gini. Sponsnya Volare ya. Juga bagaimana untuk menyeting bedak tabur. Bedak tabur harus banyak atau gimana? Terus cara nyetingnya supaya makeupnya nggak kegeser bagaimana? Supaya makeupnya nggak oksidasi bagaimana? Di situ akan ada masuk di pelajaran bersama Li Jing. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail itu masuknya langsung di kelas wedding. Yang di kelas basic kita hanya untuk melemaskan tangan aja. Jadi di saat pertemuan kelas wedding kita sudah nggak bingung masang bulu mata, naruh bulu mata di mana, bagaimana cara menanganin kalau modelnya ketip-ketip terus. Terus pakai spons atau pakai kuas.
untuk murid yang dari luar kota, biasanya kita akan suggest di The Corner Malang karena memang murid-murid yang dari luar Malang di sana. Dan untuk murid yang berasal dari Malang itu boleh yang pertemuan 1 hari 1 kali. Tapi biasanya kalau murid dari luar Malang saya sarankan yang untuk 1 hari langsung biasanya saya langsung kasih kelas yang 1 hari 2 model. Kalau yang 1 hari 2 model itu biasanya memang lebih cepat pinternya sih. Karena juga memang kayak lebih untuk menghemat di penginapannya juga dan transportasi. Sebenarnya kalau transportasi sih murah sih. Murah banget karena Malang kotanya kecil. Untuk yang kelas mulai basic memang saya arahkan di Malang semua karena guru basicnya juga di Malang. Kalau untuk kelas yang wedding one day khusus untuk mua yang profesional, untuk mua yang sudah minimal 5 kali lah, minimal 5 kali untuk make upin wedding, biasanya saya ada di Surabaya, Bali, sama Jakarta. Akan diajarkan juga bagaimana tekanan foundation, tekanan saat mengapply bedak tabur, tekanan saat mengaplikasikan bedak padat, bagaimana supaya make upnya nggak geser, bagaimana supaya make upnya nggak bintik-bintik hitam. Untuk make up artist yang ingin ikut kelas basic, tapi saya sudah pernah ada basic, misalkan belum ada pegang wedding sampai 5, saya selalu sarankan untuk mengambil kelas yang mulai dari basic lagi. Karena memang di kelas leading course selalu menekankan pondasi make up, pengenalan akan make up, cara memegang kuas harus benar dulu. Karena untuk pelajaran yang sudah masuk di jahit mata, supaya bulu matanya nggak drop, itu harus benar-benar diperhatikan cara memegang kuas. Ini sekarang coba ya, akan saya geser. Ini nggak akan ngegeser. Nah ini juga akan diajarkan. Kok bisa sih kok nggak ngegeser? Kok bisa sih nggak bintik-bintik hitam? Padahal dia juga ada jerawatnya. Ini akan diajarkan, tapi memang tidak disarankan untuk kalau kita ke klien. Nah akan dijelaskan juga kenapa kok nggak bisa geser gitu. Padahal saya biasanya seringnya bintik-bintik hitam. Nah ini padahal tekanannya kuat, bisa dilihat. Tapi memang saya selalu saat mengajarkan ini hanya untuk latihan di model, karena model biasanya juga akan paham kalau kita sedang latihan. Karena kalau kita ke klien nggak akan saya ajarkan kalau kita mau ngeceknya kayak gini. Nah, untuk pengambilan yang kelas basic itu contouringnya diajarkan mulai dari yang powder. Oke, sekarang kita mau ke contouring pipi dulu. Bali kapan, Ci? Kalau Bali langsung appointment aja, karena Bali, Jakarta, Surabaya itu langsung appointment, langsung ada jadwal sih biasanya. Nah, untuk yang di leading course biasanya kita akan ada kayak pemotretan pengantin Jawa. Di situ ditujukan kita nggak akan make upin pengantin Jawa, memang enggak. Kita nggak akan fokus untuk make upin pengantin daerah tradisional, enggak. Tapi saya akan selalu mengepus setiap murid untuk mengikuti pemotretan pengantin tradisional, karena saat pengantin tradisional itu kita akan kelihatan make up kita, dimensi kita sudah bisa apa enggak, sudah bagus apa enggak, terus bulu mata kita sudah rapi apa enggak. Dimana kalau pengantin tradisional kita harus lebih sedikit berani. Nah di situ akan kelihatan murid ini harus latihan lagi atau murid ini sudah bisa dilepas secara keseluruhan. Kalau nggak bisa dilepas secara keseluruhan, saya akan selalu sarankan untuk selalu kembali ke studio untuk latihan. Karena pakemnya kalau sudah bisa lulus untuk make upin pengantin tradisional, biasanya untuk make upin natural itu cuma tinggal ganti produk. Nah,
Sudah kuduga, ini asisten online-nya udah datang di sini. Warnen. Hai Artin. Nah, kayak Aurel ini Aurel nih. Aurel, hai. Kayak Aurel ini udah kayak penghuni tetap di sini, karena dia kayak selalu, aku kayak pengen makeup ini kok masih belum bisa. Ya udah, saya coba kayak kamu bikin aja semuanya full. Ternyata kamu masih terlalu ke YouTubean untuk matanya, sedangkan kliennya kita itu biasanya mata orang Asia yang biasanya ininya kecil dan ininya banyak lemak. Di situ, oke Aurel, kamu ganti eyeshadow sama kamu ganti teknik. Kamu jangan terlalu main warna bling-bling. Karena kalau biasanya lulusan YouTube itu biasanya terlalu suka yang cut crease sama main glitternya sampai di sini. Kan itu kalau itu kan bule-bule ya. Wajar gak jawab. Itu loh, Aurel. Itu bedak padatnya compact powder atau two-way cake, Cik. Bedak padatnya ini nih. Jadi kalau selalu ada yang tanya, kalau saya produknya apa ya? Kalau mau pakai yang bagus, harganya lebih bersahabat. Terus selain harga lebih bersahabat, tapi juga pengennya nggak produk lokal nih, pakai LA Girl. LA Girl, karena dari Amerika. Enggak diajarkan kan lo. Kamu tahu apa bibirmu? Gimana banyak lemaknya aja tadi kata matanya? Enggak, kalau mata banyak lemak kayak gitu tuh jangan terlalu main mata terlalu bling-bling. Beda kalau kita bule kan, kalau ya matanya jendol. matanya kan cekung. Ya. Cekung, jadi kalau dikasih glitter dia bagus. Dimensinya Lebih kelihatan. shining, shimmering, splendid. Jual ikan. Nah, ini biasanya saya Makeup langsung store sama LA Girl bagus mana Ci? sama aja bagus. Makeup store lebih mahal. Semuanya Makeup store lebih bagus. mahal. Kalau LA Girl tuh drugstore tapi yang affordable dan kualitasnya tetap bagus. Bukan begitu? Yes. Nah, ini saya untuk contouringnya. Karena apa? Kalau makeup pesta kan memang waktunya cuma cukup makeup sejam aja udah cukup sih. Jadi saya sarankan untuk kayak ambil apa ya namanya, dimensi wajahnya dari yang powder. Karena saya juga biasanya pengalaman kalau yang pemula, kayak misalkan untuk kita makeup artist pemula biasanya ada makeup tiga orang makeup pasti diterima. Ada berapa? 4 orang pasti diterima. Terus gimana ya Cik caranya makeup yang bagus dan cepat? Saya selalu bilang skip skincare sama skip contouring dalam. Terus ambil dimensi wajahnya bagaimana? Ambil dimensi wajahnya dari powder yang warna putih. Nah, tapi tetap bagus nggak? Kalau fondasinya bagus, kalau kompleksinya bagus, kalau foundationnya bagus, pasti bagus. Kalau kelopak mata kanan kiri beda yang harus disamain di bulu matanya atau eyeshadownya? Eyeshadow dulu, karena jahit mata fungsinya untuk nyamain mata. Untuk kulit sawo Bless you. mata, sheet fondi dan powder eyeliner apa Ci? Nah itu nggak bisa, sawo mata nggak bisa dijelasin ya. Makanya kalau foundation harus punya warna minimal. Saya misalkan harus punya 2. Pilih warna paling putih sama paling gelap. Jadi di situ nanti kita bisa campur-campur sendiri. Terus di LA Girl juga ada yang warnanya Mejiku Hibinio. Itu Hibinio. Ada Mejiku Hibinio. I heard it's good. Itu bisa Kayak mixing gitu kan. Kalau misalnya terlalu warm bisa dikasih warna apa? Yes, benar. Dinetralin. Kalau kurang warm dikasih warna apa? betul. Itu harus punya banget sih. Nih yang ini nih. Jadi kalau masih make upin kayak makeup pesta, makeup apa, pingin hasilnya bagus, cepet, itu tadi tipsnya.
Sekarang saya mau kasih Aman. Klienku ada yang mata panda banget sih, udah gitu bright terus dan bawah matanya kayak banyak tumpukannya gitu. Gimana sih? kalau mata berair kasih es batu dulu. Kalau mata panda matanya gelap banget, hitam banget, pakai yang namanya concealernya Eagle, ada yang warna orange. Terus ntar ditumpukin yang warna biasa ya Yes, sih. betul tumpukin warna biasa. Ci, bawah mata suka agak keriput setelah dipakai bedak tabur. Klien protes kenapa jadi keriput, padahal emang garisnya banyak. Bedak Caranya taburnya gimana ya Ci biar nggak kelihatan keriput, udah mati gaya. Bedak taburnya apa dulu? Harus dilihat tuh, nggak bisa asal bedak tabur. Kalau udah keriput, mainnya harus bedak-bedak yang halus. Terus mungkin tergantung itunya Ci, belum Belum gitu setting. belum ditap-tap lagi sebelum pakai bedak tabur. Itu juga bisa kan? Bisa. Biasanya kalau udah terlanjur keriput, pakai aja, ambil kayak shimmer yang Chanel itu benar, nggak bisa. Jadi harus tahu, makanya saya kalau ditanyain bedak tabur apa yang bagus, nah itulah fungsinya kita masuk di kelas basic dulu, supaya kita pertama pengenalan akan alat-alat makeup. Begitu masuk pertemuan dengan Li Jing, di situ akan diajarkan DNA makeup. DNA makeup itu apa? Supaya kita nggak salah pilih. Jadi misalkan saya ditanya, bedak Hourglass Veil sama bedak Chanel bagus mana? Saya akan balik tanya, kamu maunya apa dulu? Kalau buat kulit pori-pori, saya selalu sarankan Hourglass Veil. Kalau untuk yang makeup coverage, orangnya oily, saya akan sarankan Chanel. Terus kalau makeup yang orang keriput, saya nggak akan pernah sarankan Chanel. Saya akan sarankan, karena kalau orang keriput itu udah pasti hukumnya harus bedaknya harus bagus. Karena kalau pakai bedak yang biasa, itu ya mau nggak mau pasti akan kelihatan tebel. Jadi akhirnya keriput. Jadi sebenarnya kayak misalkan untuk mature skin itu memang sebenarnya makeupnya harus lebih mahal. Untuk orang keriput itu sebenarnya makeupnya memang harus lebih mahal. Karena apa? Produk-produk untuk orang seperti itu harus memang yang produk yang high end, yang spesial. Spesial pakai telur. Kalau misalkan nih, tapi saya budgetnya saya masih sedikit Cik. Saya masih punyanya Eagle semua, tapi saya masih produknya pakai drugstore semua. Caranya seperti ini nih. Kalau setiap make upin tarik aja keriputnya, gini. Ditarik keriputnya. Nah, waktu ngeplay juga ditarik-tarik. Pakai bedak tabur, bisa nggak pakai drugstore? Bisa. Udah ditarik. Sebelum aplikasi bedak tabur, lihat atas. Keriputnya, foundation yang masuk-masuk dihilangin, baru di bedak taburin. Setelah itu pakai bedak padatnya itu diarsir, maksudnya diginiin. Bedak padatnya benar-benar diginiin, agak ditekan. Kuasnya harus bagus, biar orangnya nggak sakit. Kompleksnya bagus, body odor biar makeup awet. Itu tekniknya, bukan foundationnya. Kalau pakai semua foundation bisa, tapi tekniknya harus yang pakai teknik one pump. Teknik yang satu diajarkan nggak nanti waktu pertemuan saya sama Li Jing? Diajarin. Karena sebetulnya nggak keriput tapi garisnya memang kelihatan banget. Bagi dia kering itu keriput, padahal dia masih di umur 25. Berarti banyak itu tuh semua, maksudnya walaupun yang masih umur 18 juga kadang masih keriput. Cuma paham harus di itu tap-tap itu tetap harus di tap-tap dulu. Mungkin itu kelihatan keriput karena mungkin ada yang masuk, atau kedua memang karena Chanel itu tipenya kering, dia memang nggak cocok untuk sini. Nah, cara ngatasinya gimana? Tapi saya masih punya bedak itu, besok mau make upin dia lagi, saya nggak punya bedak lain. Pakai shimmer kayak tadi, shimmer lihat atas, terus agak geser ke bawah, agak ditekan terus giniin. Sama shimmer, tapi shimmernya yang kayak soft banget ya, jangan shimmer yang kayak Petromax. Nanti aja makan sama aku, Iwan. Nanti berangkat sekalian makan sama aku. Shimmer apa ya, Ce? Ya, sebentar. Shimmer, ada Eagle, ada The Balm, itu juga bagus kan? Iya, The Balm juga bagus.
Ya. Makanya bedak padat dulu atau tabur dulu? Bedak tabur dulu ya baru bedak padat. Tabur dulu. Bedak tabur tuh untuk ngeset Untuk foundation ngeset ya. foundation. Terus kalau bedak padat itu buat ngembaliin dimensi wajah. Jadi perlu nggak bedak padat? Kalau saya sih selalu sarankan untuk bedak padat itu penting, karena bedak padat itu saat dikasih make upnya itu langsung kayak kelihatan cuma selayer. Loose powder untuk ortu tuh bisa pakai lamer atau hourglass ya, Yes. atau pakai Shurumura yang hitam tuh ya tutupnya. Jangan yang hitam dulu, pakai yang putih dulu, Putih dulu baru hitam. Saya ikut nanti workshop Kak Lijing di Jogja, nanti dibahas juga ya Di Kak Solo? tentang di Solo ya, tentang bedak-bedak Iya. Kalau course di JC itu harus punya produk tersendiri atau boleh yang ada tapi masih biasa kayak Ultima, Maybelline? Nggak masalah, karena waktu course itu kalian tinggal datang orang aja. Semuanya untuk in-house ya? model sudah disiapkan, untuk semua peralatan sudah disiapkan. Tapi kalau sudah punya kuas, bawa aja kuasnya. Kadang-kadang biar kita kayak nggak usah beli-beli lagi. Kadang-kadang ada yang bawa, aku mau beli itu semua lo, nggak usah kan kamu sudah punya kuas ini. Aku mau beli shimmer ini lo, nggak usah kan kamu ada shimmer ini, itu fungsinya sama kok. Cuma memang iklannya lebih bagus yang shimmer ini. Biasanya gitu sih. Complexion awet apa aja? Complexion awet itu dari teknik, bukan dari merek. Betul. Nah itu nanti juga akan diajarkan. Berarti memang semua harus investasi banyak bedak ya Aku ada minimal 3 lah. Jadi untuk bedak coverage, misalkan gini, kayak misalkan Chanel coverage ini kan, misalkan nggak ada veil, jadi mau nggak mau ya pakai Chanel aja bisa. Tapi misalkan gini nih, aku harus punya satu aja budgetku masih buat beli makeup ini dan itu pakai Shurumura. Dia butirannya halus. Pokoknya cari bedak itu cari yang butirannya halus, itu udah buat semua. Macam Isuko itu nggak apa kan ya Nggak kalau apa-apa. buat course? Nggak apa-apa. Lo pakai yang merek-merek murah pun tuh juga nggak apa-apa. Yang penting dicoba dulu ya. Dicoba dulu tuh kayak gini loh kalau mau nyoba kuas. Nusuk nggak? Kalau menusuk ke hati? Nusuk hati, aduh panahnya Dewa Cinta langsung terbang. Waduh, kalau sama Aurel ini ngomongnya persoalan hati terus. Aku jadi bingung ini aku mau ngambil apa ya. Concealer. Iya, Cili dia. Tolong concealer di mana Cili dia? Shoe yang mana ya Yang kutub hitam biasanya ada 5 YR sama 7 YR itu yang paling sering kepake. Setiawati 209C mau latihan lagi. Ya, Yumi Heduce workshop di Bali kapan? workshop di Bali. Nanti ditunggu ya jadwalnya. Jadwalnya. Su sama Laura Mercier bedak tabur bagus mana tergantung kebutuhan ya. Untuk kebutuhan. Minimal 3 bedak apa aja kakak yang drugstore? Kalau drugstore, sebenarnya kalau misalkan kalau mau pakai drugstore cukup ini aja juga nggak apa-apa kok. Ini LG Gel ini juga nggak apa-apa sih. Dia butirannya halus loh. Nih, Udah terjangkau. udah harganya terjangkau, butirannya halus. bagus. Kalau ngecek bedak itu kayak gitu ya. Kalau gini loh. Dan dia masih ada glowingnya. Minimal 3 bedak apa aja kakak yang drugstore? Cukup satu aja sih kalau drugstore karena memang dia kayak ciri-cirinya itu bersama Semua ya. Itu yang bikin keriput tadi aku pakai Ultima Mungkin coba bisa disebutin nggak urutan pemakaiannya apa aja. Kadang-kadang saya bisa menerawang kenapa kayak kemarin kayak ada murid aku make upin orang tuh keriput, kok dia tambah ngekrek ya, maksudnya tapi nggak di keriput-keriputnya, aku suruh sebutin urutannya ya. Iya, namanya orang tua dikasih Estee Lauder, terus bedaknya Chanel sama bedak padatnya MAC, ya udah goodbye, nggak bisa. Course ujung-ujungnya buat diri sendiri perlu nggak sih Kenapa? Kalau ikut course ujung-ujungnya buat diri sendiri perlu nggak sih? Nggak masalah, banyak kok. Ujung-ujungnya buat diri sendiri maksudnya gimana? Nggak tahu nih ngomongin cuma gitu.
C, foundation yang bagus menutupi bulu alis yang nggak kecukur, bagusan Olari atau Natraktor C? Dua-duanya bisa. Pokoknya cari yang average ya. Heeh. Alis sebaiknya di awal apa setelah pakai bedak sih C? Karena alis orang kan beda-beda, soalnya klien banyak yang nggak mau dicukur. Itu kalau alis itu cuma tergantung urutan make up sih. Jadi nggak ada yang pakem ya. nggak ada yang pakem. Kalau kadang-kadang saya ini alis malah terakhir, karena aku lihat alisnya dia gampang, aku garap pertama. Kalau aku lihat alisnya kayak susah, tergantung suasana hati sih. Biasanya pokoknya kalau udah ada complexion gini, nggak ada kewajiban harus apa dulu. Kalau saya kan sering make upin Adin, dia kan matanya kuat, jadi aku bulu matanya aku taruh terakhir. Tapi kalau dia model baru, aku pasti bulu matanya taruh depan, karena aku nggak ngerti nih dia nangisan apa enggak. Jadi kalau takutnya kalau complexion udah selesai terus aku pasang bulu matanya terakhir, dia nangis, waduh goodbye deh. Kak, kalau Olari itu biasanya dipakai untuk kulit apa? Berminyak atau normal? Olari, sebentar aku nggak pernah pakai Olari ya. Kayaknya untuk berminyak banget deh sih. Olari itu berminyak ya? Iya, berminyak banget. Enggak, jadi untuk kulit kering dong. Iya. Jadi untuk kulit kering ya? Dengar. C, beda shoe petal sama unlimited pony bedanya apa ya? Kalau kamu masih makeup di Indo, kamu pakai shoe yang petal aja deh. Karena kalau unlimited itu biasanya make upnya bener-bener kalau untuk kulitnya yang super mulus. Pensil alis yang rekomen untuk pemula apa C? Viva Vanbo. Saya kerja pakai Viva Vanbo sih. C itu pensil alisnya apa? Terus rautannya apa supaya bisa kayak gitu alisnya? Nih. Pakai cutter biasa. Boleh nggak C aku les minta tolong diajarin Kalau Aurel ini nakal ya. Kalau aku lagi main di rumahnya, yang pertama dia siapkan adalah aku dikasih makan, dikasih minum. Setelah itu aku dikasih tisu, dikasih ini sama 10 pensil Viva C, tolong rautin. Ditanyain sih mereknya apa? Apa ini? Ini Saem Design. Kalau aku sih biasanya memang kalau paling gampang apa ya udah Viva sama itu Vanbo. Viva Vanbo. Aku kerja pasti Viva Vanbo sih. Betul. Yang penting bukan bagaimana pensil yang alis yang bagus gimana, yang penting bisa gambar dulu, itu poinnya. Mau gambarnya pakai brow powder, pakai pomade, Dan kebiasaan. Kalau saya disuruh pakai pomade, saya disuruh pakai brow powder dan lain-lain, saya belum kebiasaan, jadi saya pasti lama. belum lagi disuruh pakai Dan eyeshadow. kayak kadang-kadang pakai apa nih cara rapiin, karena saya makeup artist kelahiran 16 tahun yang lalu, udah tahu dong tutupnya Viva, pasti saya ngerapiin depan pakai ujungnya puas. Udah kebiasaan. Kadang-kadang ininya kan fungsi nih, tapi kalau saya ngajarin pasti ngajarin yang kayak teknik baik dan benar sih. Base makeup yang bagus buat kulit yang lupas karena obat dokter apa C? Pakai kalau yang kayak gitu itu pasti harus pakai skincare dulu ya. CC course-nya nggak ada kelas weekend kah? Kalau kelas weekend itu yang pasti kan kelasnya itu jadwal menyesuaikan bersama. Jadi biasanya weekend juga ada. Yang pasti jadwal kedua-duanya bisa pas. Tuh kan bener susah kalau ngeraut supaya jadi kayak gitu. Hahaha. Makanya aku tak tolong Celinji. Nakal sumpah. Simur yang bagus apa ya C? Simar mau yang aduh, kamu kan ratu simmer kan? Sebutin Simmer. dari Mau yang dari apa dulu nih yang nggak terlalu Petromax, mau yang kekuatannya yang medium atau sampai yang ngejreng banget. Kalau yang kayak biasa-biasa tuh pakai Dior itu yang cuman satu aja tuh loh C. Cuman satu tuh bagus banget. Itu juga bisa buat pakai buat ngeset satu muka. Oh, jadi bisa langsung buat finishing ya? Iya, bisa pakai finishing powder. Terus pakai itu kayak hourglass juga bisa. Oke. Hourglass kan juga cakep kan. Terus kalau mau yang lumayan agak bisa milih antara Petromax atau enggak tuh bisa pakai Fenty. Terus kalau yang mau pakai murah? Kalau murah Maksudnya murah yang bagus affordable ya. Itu Itu tuh bisa pakai itu tuh The Balm. Oh, The Balm tuh bagus banget sih. The Balm bagus banget.
LA Girl juga bagus. Oh, Aku juga pakai. Terus kalau mau yang high end lagi, yang Petromax banget itu bisa pakai Huda. udah itu Petromax ya? Huda tuh Petromax kan bisa di itu breathable gitu loh, C. Oh. Gedebel. Breathable itu nggak debel. Betul. Skincare untuk kulit berminyak apa, C? Pakai Frudia aja nggak apa-apa. Tutorial Naut Alis please. Ya ampun, itu pelajaran SD sumpah. Karena aku kan nggak pakai itu. Primer yang lumayan bagus dari Daxor apa ya, C? Bisa pakai LA Girl ya? Legal bagus, ha? C, eyeshadow yang best buatmu apa ya yang bisa dipakai buat segala jenis makeup? Yang pasti warnanya harus warna tanah dan warna natural. Karena saya make upin orang pasti warnanya cuma satu itu, warna natural, warna tanah. Untuk yang bagus atau enggak, yang penting kita harus tahu DNA produk ini dia powdery atau enggak. Terus tahu bagaimana cara mengaplikasikan supaya dia nggak rontok. C, aku mau ikut basic class tapi di Jakarta bisa. Di Jakarta, anak-anak kalau mulai basic class di sini sih. C, untuk pro Malah makeup. cuma 7 hari kok. C, untuk pro makeup class berapa kali pertemuan ya? Ada yang 12. 7 kali pertemuan itu. Jadi sehari 2 model, ada yang 6 kali pertemuan tuh sehari juga 2 model, jadi total 12 model dan 14 model. Yang total 14 model itu sama airbrush, juga include airbrushnya juga. Jadi airbrush kitnya juga nanti dikasih ke murid. Bedak padat yang halus dan bagus apa ya, C? Shu Umura. Urutan menggunakan make upin yang benar dari mana dulu, C? Nggak ada yang benar, tapi kalau jahit mata, kalau misalkan kliennya cilubah, kita nggak ngerti kliennya ini nangisan apa enggak, saya sarankan untuk bulu mata dijahit di pertama. Pro makeup bisa Balikpapan itu mana ya? Kok kemarin itu Balikpapan ya? Kalimantan. Oh, Banjarmasin sih, sorry. Biasanya yang dari Coty luar Air Spoon itu bagus. Bagaimana menurut Cece? apa itu? Coty yang Kok sing apa sih itu? Oh, itu eyeshadow. Oh, udah tabur. Aduh, nggak pernah pakai aku. Coty Air Spoon nggak pernah pakai ya, C? Kalau nggak pernah pakai. Aku kalau nggak pernah pakai itu bingung dong. Pro makeup bisa ke Balikpapan kah, C? Jakarta atau Surabaya sayang? Cici pakai semacam fix mix move nggak? Cici pakai kapan? Soalnya pernah pakai pas finishing warna makeupku teman berubah ke peach satu muka. Kebanyakan, dah. Itu pakai airbrush. Karena apa? Semprotannya Makeup Forever MAC itu besar-besar loh, hati-hati loh. Besar-besar. Jadi kalau kebanyakan itu kan ada minyaknya kan? Kalau ada minyaknya biasanya langsung guys ya. Langsung. Nah itu berguna juga kalau misalkan kita makeup, aduh mati aku makeupku kok keputihan ya, aduh mati aku makeupku kok pekta ya. Nah itu semprotin aja, itu makeupnya langsung turunnya bagus. Kalau bedak tabur LA Girl itu yang apa ya, C? Bedak Bisa taburnya pakai yang ini LA Girl Pro Powder HD. Pakai ambilnya yang warna kuning ya, jangan yang warna putih karena yang warna putih itu kayak terlalu berbahaya kalau kita pakai. Ci, jadi mature skin pakai bedak tabur dan padatnya supaya wrinkle-nya nggak makin jelas. Tarik-tarik aja caranya. C, kalau mukanya kombinasi kering dan tone-nya minyak harus pakai fondinya untuk kering atau berminyak atau mix, C? Enggak usah minyak. Pakai aja satu berminyaknya kalau berminyak biasa sih itu bisa disetting kok. Pokoknya makeupnya setting aja ya. Itu minyaknya pasti nerobos kok. Terus tinggal kliennya kita ajarin suruh tap-tap kalau wajahnya oily. Udah masuk gak? Nah, ini kita nyamel apa? Kenapa? Hari ini kita nyamel apa? Hari ini ada. Ini bukan real food. Dia maunya real food sumpah. Aku udah catering San. Oh iya. Sekarang wis gak berani makan benda hidup aku. Oh, ya lah, benda hidup lah, kasar dimakan, C. harus dimatikan dulu ya. Emang kan? Bener-bener sayuran buah. Karena kayak
makan cookies telur gitu ya. Aduh, langsung ini. Gila nggak sih? Ini aku harus suruh diet itu. Nggak tahu nih Cek, pingin makan apa ya? Jadi dia kesini. Nggak tahu, pilih dia. Suruh sini aja. Sini nggak Cek? Bawa KW-nya dia, coba. Bilang. KW. Nggak, Cili dia suruh bawa KW-nya. Lihat depan. Ada nusuk nggak? Ada Cek di sini. Oke. Sekarang Cek, kita kalau jahit. airbrush itu setelah makeup manual selesai semua, Yes, setelah fondi betul. manual langsung semprot airbrush, terus langsung lanjut contour brush. Jadi kalau Airbrush dan di lain-lain. leading course, jadi nanti setiap murid yang ikut kelas airbrush, baik yang private 1 hari ataupun yang ngambil dari basic sampai airbrush, itu nanti airbrush akan dikasih ke murid tuh mereknya Flare. Jadi kalau Flare itu dia memang untuk finishing. Finishingnya apa? Dia kenapa kita harus pakai airbrush tuh kalau kita dapat klien yang wajahnya jerawatan parah, pori-pori parah, sama yang beruntusan parah. Karena kalau finishing airbrush itu kan kita tidak ada sentuhan sama sekali. Karena tidak ada sentuhan sama sekali, itu jadi lebih halus. Jadi kayak mengurangi misalkan kita kayak terlalu berbahaya pada waktu resikonya kayak bintik-bintik hitam kayak gitu. Cek, kemarin aku pakai foundation 2 layer, tapi dalam 2 jam itu udah hilang semua fondinya. Padahal udah pakai teknik baking. Kira-kira kenapa ya Cek? Settingnya kurang pasti. Baking, kalau baking bakingnya gimana dulu? Baking di mata atau? Saya private kisaran dari harga berapa ya? Saya udah jadi muat pingin teknik ke CC Leading Time CC. Bisa kontak Mbak Sari di Leading course. Leading Course ya. Lokasi Cici Leading di mana? Aku mau ambil makeupku sama Cici ada di Malang. Yang kelas 1 hari itu nanti ada kok di keterangan, itu nanti kayak auto answer ya. Yang kelas 1 hari itu ada di Surabaya, Malang sama Bali sama Jakarta. Udah, kalau saya setiap bulannya keliling di 4 tempat itu. Kalau kelas basic di Malang. Ya depan. Udah kayak nyanyi dangdut dong J. Manggung keliling. Manggungnya keliling. Yes. Cik, gimana supaya bedak tabur nggak geser? Bedak tabur di jidat suka kecetak. Nah, itu nanti akan juga diajarkan di sini cara aplikasinya. Jadi itu memang kalau dijelaskan tuh kayak bingung ya. Tekanan juga nanti akan diajarkan. Kenapa kok bisa eyeshadow foundation itu ngejeplak Menjeplak tuh mana? ini, jadi kayak ada foundation terus blek gitu loh. Jadi kayak kamu bikin peta kayak ada jejak spons. Itu kan kadang-kadang harus diajarkan kan, tekanan yang kuat itu kan harus kayak live langsung, harus kayak hand untuk langsung. Jadi kayak di sini memang 1 murid 1 guru itu supaya memang tidak memecah perhatian. Aku pakai bedak tabur di semua muka Cik, karena tahu mau panas-panasan tapi tetap hilang. Kayaknya kalau tetap hilang itu biasanya pasti kurang setting deh, atau ada kemungkinan kliennya juga nakal. Oh, kayak keringetan terus langsung kayak di swab gitu ya? Kayak di swab, kayak di lap gitu loh. Cik, itu tadi atasnya bulu mata dikasih lem ya? Iya, itu namanya jahit mata. Kalau mau tahu caranya bisa ikut leading course. Jadi nanti kayak memang sebenarnya saya mau buka kelas sih kayak untuk anak-anak lama yang nature skin itu, cuma aku harus bisa dapetin solasi dulu. Itu sulit banget dapetin. Kamu kok bisa datengin dari Cina? Ya, kan? Itu sampai aku ngomong, kamu datengin dari Cina loh jualan itu. Itu pakai bulu mata pas seri apa ya, Cek? Ini sebenarnya tadi saya asal comot sih, bulu mata refill ini tadi. Ditanyain bingung ya, bulu mata refill. Kalau untuk makeup artist tetap harus dijahit ya, Cek, matanya. Benernya Benernya make up kalau ini sepengalaman aku Cek ya. Kalau bulu mata nggak dijahit itu benernya bisa kayak resiko kayak beberapa jam kemudian tuh nyucuk-nyucuk, terus kayak jadi kayaknya tertusuk dan terkejut Cek. Benar. Nah kalau dijahit mata tuh biar kalau kayak stay sampai selesai acara gitu ya, jadi nggak ada yang kayak sakit-sakitnya gitu loh Cek. Benar. Jadi ini kan kalau jahit mata itu sebenarnya kita membentuk line mata, menyamakan mata kanan kiri, menyamakan untuk lipatan kanan kiri sama solasi. Terus talinya ini dijahit sama bulu mata asli, sama talinya ini dimasukkan ke kulit, jadi nggak mungkin lepas. Eyelinernya pakai apa Cek? Ini eyeliner.
LA Girl. panjang, jadi enak langsung kayak misalkan kan pasti ada putih-putihnya dikit tuh, langsung buat ngilangin. Nah ini nanti juga tiap murid juga dapat kok bedak tabur, eyeliner kayak gini, foundation, strobing gitu juga dapat semua dari LA Girl. Kalau mau dapet cowok gimana? Kalau dapet cowok, ini ada tips caranya dapetin cowok ya. Nggak usah nyari, nanti datang sendiri. Yang pasti pertama apa? Self love dulu. Selalu perbaikin. Self-care ya? Selalu perbaikin diri sendiri dulu aja. Nanti pasti mancing gitu. Asik. Kalau obras nggak wajib kan C kalau untuk makeup party? Nggak wajib. Obras nggak wajib. Di depan. Tapi kalau memang waktunya sempat, waktu memungkinkan, pakai aja. C tahu fondi ZFC? Apa? ZFC? Z? KFC taunya. ZFC nggak tahu. Apa itu ya fondisi ZFC? Nggak pernah dengar. Si kemarin Jessica itu bukan yang sama Itu Summer Kosami. bukan ya? Bukan. C Ilya mau coba mau boba. Nggak C puasa C kalau boba. Nggak bisa. LA Girl atau makeover bagusan mana C untuk berat tabur? LA Girl sama makeover. Aku nggak pernah pakai makeover. Harusnya sih sama ya. Ini mau Jadi diobres. pakainya semua LA Girl. Kita dipakai LA Girl semua nih. Tapi ada tadi yang shimmer amresinya. Karena tadi belum sempet nyari shimmerku yang LA Girl kemana. C fondi yang bagus untuk semua jenis kulit merek apa ya C? Saya selalu sarankan kalau misalkan aku dikasih pilihan cuma satu, Shiomura. Sumura ya. Harus banget ya orang memancing pertanyaan cinta biar ada bumbu-bumbunya ini. Oh ya, dalam jahit mata pun juga ada teknik cintanya loh. Tuh kan? Teknik dalam bulu mata itu tekniknya itu jadi kayak gini. Kalau pasang bulu mata, obras bulu mata, mempertahankan jahitan bulu mata, jangan ditekan. Sesuatu yang ditekan nanti cinta itu akan menghilang. Contoh, kalau bulu mata terlalu ditekan-tekan, didorong-dorong, kecuali dia nangis, ditekan hatinya, ditekan bulu mata, nangis, kalau nggak gitu lepas karena kena air mata atau jahitannya ngedrop. Itu supaya nggak ngedrop apa? Jadi nggak boleh terlalu ditekan dari atas, nggak boleh diturun-turunin. Jadi seperti pepatah cinta C, mendapatkannya gampang, mempertahankannya yang susah. yang susah. Betul. Jahit mata itu seperti itu. Dapetin gini gampang. Tapi mempertahankan supaya dia tetap stay kayak gini itu yang susah. Beda dengan teknik sama foundation. Kalau teknik foundation kalau udah sayang tinggal. Jadi gini, kenapa itu supaya cepat. Kadang-kadang kita secara nggak sadar kalau pakai foundation itu kayak gini, tuk, tangannya goyang terus. Artinya apa? Dia nggak selesai terus foundation yang harusnya udah nempel kita ambil lagi. Jadi tekniknya pakai foundation diingat aja, kalau udah cinta udah enak tinggalin aja. Contoh, lihat atas, ditap-tap, udah rapi nggak? Kalau udah rapi baru tinggal. Kalau belum rapi jangan ditinggal. Tek, udah sayang nggak? Udah sayang, tinggal aja cari yang lain. Kalau dia masih belum sayang nih, tetep dilus-lus terus sampai dia sayang, sampai dia bagus. Teknik apa itu ya? Cici bedak tabur Chanel, Shiomura atau Laura Mercier yang mana teksturnya halus? Aku pakai Laura kesannya dempul begitu. Ya kalau Laura memang kesannya agak lebih bold ya. Laura tuh kalau ngomong buat orang yang kayak kulitnya oily banget tuh loh, benar itu. Benar banget itu. Terus yang kayak kelihatannya kayak bopeng-bopeng, terus kan pasti kan yang kayak kelihatannya kayak itu kan pasti berminyak. Benar. Jadi abis itu tuh pasti kasih ini tuh finishing powder tuh masih ketolong kok, masih kelihatan kembaliin kayak healthy skin. Sebenarnya mau pakai apa-apa itu kayak misalkan pakai produk ini kok untuk kulit kering ya, tapi saya pakainya cuma ini, ya udahlah kamu skincare-nya pakai agak blendikin dikit supaya dia nanti ngeblendnya bagus. Aku sering banget fondinya di daerah hidung kayak keangkat. Nah kalinya gimana ya? Kalau keangkat biasanya kalau keangkat itu biasanya nggak setting. Karena apa? Kalau udah setting minyak itu nembus loh. Karena kan ini hidung nih, kulit, terus ada skincare, ada foundation, ada contouring, ada powder, masih ada bedak padat. Kalau dia udah nyatu, dia tuh cuma nembus di complexionnya. Tapi kalau kompleksinya kita belum setting, kompleksinya kita belum rata, itu biasanya ini berminyak, nah ini kedorong.
atau ada kemungkinan kedua kliennya rusak. Ega belinya di mana sih Ci? Yang original Shopee palsu nggak sih Ci? Enggak. Biasanya tuh cari yang official store-nya di Hai. Loh, di sini kumpul semua nih. Ada Ci Ilya ke sini. Sing titipanmu tuh loh. Oke kan 2 biji gak gawat. Gak ngerti lah kamu di sini. Waduh, ini perkumpulan semua ini di sini. Ci Masuk. boleh campur nggak kalau Fon disuruh muka pakai shoe tapi bagian hidungnya pakai ST? Nggak usah pakai show aja bisa kok. Yang penting cara apply-nya. Habisin ya, Mas Wan. Emang efek kan? Hah? Ini ya. Aku pengen ngeliat. Ada tuh loh kolagen tuh loh ya. Yang penting cara aplikasinya. Cek kalau make upin kain kan kadang takut kalau pegang mata jadi kedip-kedip terus, gimana Suruh tahan cara? nafas. Bener banget. Cek aku punya fondi shoe set 764 yang kekuningan. Bagusnya jenis dengan apa? Dan Beli warna baru. yang gimana untuk rias pengantin? Beli baru aja 764 itu warna aku loh, putih nggak putih, kuning nggak kuning, tapi kalau dipakein ke orang Kok putih? 764 itu warnanya nggak kuning sih memang. Si Umura kan pasti 764 itu. Ega fondinya apa namanya Ci? Ini pakai Pro Matte tadi ya. Teng 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 teng. Soalnya sumpah. Kayak apa ya? Oh iya, oh iya. Oh iya. Cel yang bulu mata pakai merek apa? Saya selalu sarankan untuk pemula pakai Opera. Kenapa Cek kok pakai Opera? Karena kalau pakai Opera itu selamat lahir batin. Karena kalau yang udah expert baru boleh pakai premium expert. Karena harus kalau pakai premium expert itu harus yang langsung sekali jadi nggak boleh salah-salah. Terus ini langsung saya pakai Scott. Nah ini mulai dari kelas basic juga diajarkan memakai Scott, gunting Scott. Juga ini nggak harus langsung rapi karena ini cuma pelajaran menggunting. Cilnya nongol bentar dong di kamera. Cilnya nongol dulu dong. Kalian nongol dulu dong. Ada yang Jangan alisnya belum dipasang. Nanti saya lihat dulu. Padahal Ci Ilya cantik loh. Meskipun kamu cantik dari hatimu, C. Mahkota wanita itu adalah senyumanmu, C. enggak, kalau mahkotanya Celi dia alisnya. Oh, mahkota Celi dia adalah alis. Ayo loh. Mahkota jeli dia adalah kamu. Oh. Beli lemnya di mana Cek? Ada di Shopee banyak ya. Banyak kok, Century Drugstore. Cek font yang cocok untuk mature skin apa ya? Font yang cocok meta skin, cari yang banyak-banyak. Ci pernah all mixing font digunain drugstore? Nggak pernah, saya selalu pakai satu-satu. Kalau misalkan mau pakai 2 tumpuk, mau pakai 2 layer, misalkan harus pakai 2 fondi ya. Saya pakainya gini, misalkan saya mau hasilnya matte, tapi kulitnya kering nih. Artinya saya pertama kali yang saya apply adalah foundation yang dewy dulu. Jadi bronzer yang banyak dulu. Jadi mau hasil terakhirnya apa? Kalau mau hasil terakhirnya coverage, jadi yang coveragenya taruh di terakhir. Kalau mau hasil terakhirnya yang dewy, hasil foundation dewy-nya yang ditaruh di layer kedua. Cek berapa bulu nasol? Apa Cek pernah pakai? Kalau pernah bagus nggak Cek? Kok lunasol ya? Cek pengen jadi modelnya Cek dong. Ayo. Ci bagus kot gunting apa bagus kot langsung jadi kayak harapunya gitu? Dua-duanya bisa. Di depan, tapi untuk case tertentu harus tetap bisa motong ya. Jadi kalau makeup nggak ada patokan harus manual atau langsung bisa jadi gitu. Atau yang auto ya? Kalau langsung yang auto, gitu pas. Autopilot. Autopilot. Oke, sekian. Nanti kita lanjut di IGTV tentang basic course sampai wedding, sampai yang kelas ya. C di sini Aurel 11 detik lagi. Thank you so much.